Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, cek dulu kehadiran kelas 7A. Siapa yang tidak hadir ini? Hadir semua. Tanggal 27. Lengkap ya? Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga hari ini kita semangat. Nah, ini ada gambar apa nih? Besi dan kapas. Oke, kita lihat. Besinya 1 kilo, kapasnya 1 kilo. Manakah yang lebih berat? Besi, kapas, sama. Ada yang bilang besi, ada yang bilang kapas, sama. Ternyata punya pandangan yang berbeda-beda ya. Coba yang besi dulu. Radit ya namanya. Radit, kenapa Radit kok besi lebih berat daripada? Oh, kenapa? Ya, karena besi lebih berat. Berat ya memang kelihatannya ya, seperti gambar ya. Nah, Fatma, kenapa? Karena kapas banyak. Karena kapas banyak, jadi pasti dia lebih berat. Yang belakang, Reksa. Karena sama-sama 1 kilo. Karena sama-sama 1 kilo. Jadi besi dan kapas tidak ada yang lebih berat gitu. Jadi menurut kalian dari ketiga jawaban itu mana yang masuk akal? Sama ya. Dilihat apanya sama? Sama-sama berapa? 1 kilo. 1 kilo kan pertanyaannya mana yang lebih berat? Sama, karena kapasnya 1 kilo, besinya 1 kilo. Kalau pertanyaannya Bu Guru rubah, mana yang lebih banyak antara 1 kilogram besi dan 1 kilogram kapas? Ya, semua pasti bisa jawab. Jawabannya adalah kapas. Pertanyaannya lagi, kan sama-sama 1 kilo. Kenapa harus kapas yang lebih banyak? Karena kapas ringan. Nah, karena kapas renggang. Karena kapas ringan. Kan tadi beratnya udah sama berapa? 1 kilo kan? Berarti nggak ada yang lebih ringan. Semua beratnya sama. Terus kenapa kapas itu lebih banyak? Karena renggang. Betul. Jadi sebenarnya adalah kedua benda ini beratnya sama. Sama-sama 1 kilo. Tapi kalau ditanya mana yang lebih banyak, pasti jawabannya kapas. Kenapa bisa? Karena dia renggang. Lebih mudah dibagi menjadi 2 bagian daripada kayu. Jawabannya itu sama dengan pelajaran pertemuan lalu. Nah, masih ingat ini? Nah, yang ini sama ini lebih rapat yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ya, kayu dan besi. Nah, ini tadi yang kamu bilang ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang padat tadi ya. Jadi kalau kayu dan besi itu dia lebih rapat nih. Kalau si kapas dia renggang-renggang begini, makanya sekilo besi mungkin cukup hanya 5 biji aja. Tapi kalau 1 kilo kapas mungkin butuh 1 karung. Itu karena berhubungan sama kerapatan. Apa yang terjadi jika benda-benda ini dimasukkan ke dalam air? Nah, siapa mau coba dulu? Yang batu, Radit. Nah, pertama batu ya. Menurut Radit, batu itu tenggelam atau terapung, Dit? Coba kita lihatkan sama teman-temannya. Betul atau salah? Benar? Nah, yang kedua, potongan kertas. Oh, kelompoknya selfie, bolehlah nih. Nah, menurut selfie tenggelam atau terapung? Terapung. Rani? Menurut Rani? Ternyata kertas juga terapung. Yang ketiga, koin. Dari sini-sini deh. Ya, boleh. Koin. Faiz. Tebak dulu, Faiz. Ini akan terapung atau tenggelam, Faiz? Tenggelam. Menurut Dahlia? Tenggelam. Benar ya. Nah, terakhir pertanyaannya, kenapa bisa semua benda-benda ini bisa tenggelam dan terapung? Ini kenapa 2 ini bisa tenggelam?
Karena sangat rapat, karena sangat padat. sangat padat. Beda ya dengan ini. Ini nggak padat. Enggak, ini nggak berat. Ya, oke. Jadi untuk menjawab apakah semua perkiraanmu itu benar, nah maka hari ini kita mau belajar tentang judulnya kerapatan zat. Boleh ditulis ya. Tujuannya adalah mendeskripsikan pengaruh kerapatan benda pada peristiwa mengapung atau tenggelam. Supaya kalian lebih paham, tonton dulu video ini ya. Jadi, kenapa benda itu bisa mengapung atau tenggelam? Itu juga bisa berhubungan dengan massa jenisnya ya. Oke, untuk itu Bu Guru mau bagi supaya kamu lebih paham, mau bagi lembar kerja. Ini kelompoknya sudah sesuai dengan yang Bu Guru bagi tadi kan? Ya, ada kelompok kinestetik, kelompok auditori, dan visual. Untuk yang kinestetik sudah bawa alat dan bahannya? Garam dan telur? Sudah. Oke, ini kelompok auditori mana? Ya, untuk kelompok auditori kamu silakan men-scan, udah bawa HP semua kan? Ya, sudah disambungkan internet. Silakan dipakai headsetnya. Kamu mendengarkan informasi ini, ada berita, tapi kamu scan pakai barcode ya, belajar scan pakai barcode. Lalu kamu dengarkan tentang wisata berenang di laut. Nah, di laut mati. Sudah? Oke. Nah, nanti diisi beberapa pertanyaan, lalu buat kesimpulannya. Silakan masing-masing di barcode. Auditori sudah, silakan di scan barcode-nya. Ya. Ya, men-scan barcode. Scan barcode. Ya, ini kinestetik ya. Oke, jadi siapkan gelas A dan B. Mana gelas A? Ini. Yang B? Ini. Oke. Nah, apa nanti dilap? Nanti dibaca. Gelas A berapa? Berapa airnya? Berapa garamnya? Yang B? Nah, yang gelas A diisi apa? Ini telur. Air tawar dulu. Yang ini? Air garam. Air tawar ditambah garam. Ya. Sekarang apa yang mau di tes? Telurnya. Berikutnya adalah memasukkan telur ke dalam masing-masing gelas. Silahkan. Ya. Tenggelam. Satunya. Terapung ya. Kira-kira kenapa bisa tenggelam dan terapung? Karena Besar daripada telur. oh, kerapatan ini berarti air biasa dan air garam lebih rapat mana? Air garam. Air garam. Berarti air garam air yang rapat itu bisa membuat benda punya dua peristiwa, satu tenggelam, satu terapung. Nah, seperti video tadi kan, gabus kenapa dia mengapung di air? Masa jenisnya kecil atau besar? Jadi kerapatan mempengaruhi benda untuk tenggelam dan terapung kan? Nah, oke, silakan dijawab di LKPD-nya ada minyak goreng, batu, air garam. Oke, soalnya sudah? Sebentar. Oh iya. Oke, silakan dilanjut. Selesai. Cantik. Nah, ya dilanjut ya, sisa 10 menit lagi bisa dibuat. Coba. Berdasarkan massa jenis kelima zat tersebut, kenapa minyak goreng selalu berada di atas? Rehan, kenapa? Kenapa minyak goreng berdasarkan kelima jenis itu, kenapa minyak goreng selalu ada di atas? Minyak goreng adalah Nih, kenapa dia di atas? minyak goreng ringan, Karena dia massa jenisnya paling sedikit. Seperti video yang tadi Bu Guru tampilkan, gabus dimasukkan ke dalam air, maka gabusnya akan mengapung atau tenggelam? Massa jenisnya lebih besar mana? Gabus atau air? Sekarang gini, berarti di antara semua ini, toh? Ya, yang paling di bawah siapa? gula padat. Gula, karena massa jenisnya paling besar. Ya, sekarang pertanyaannya, mana?
Mengapa minyak goreng selalu mengapung di atas air? Ini kan air, minyak itu selalu di atas. Kenapa? Masa padatnya itu kecil. Sejenisnya. Sejenisnya kecil. Sejenisnya lebih kecil daripada air. Ketika dimasukkan ke dalam air, gula diperkirakan akan tenggelam. Setuju nggak? Ini gula, ini air. Setuju, setuju. Setuju. Kenapa? Gara-gara masa itu masa lagi. Sejenis Masa lebih besar. Besar daripada air. gula. Oke, mantap. Apa yang menyebabkan benda mengapung atau tenggelam? Gara-gara gravitasi bumi. Oh, gravitasi bumi. Tadi lagi gravitasi bumi. Kan tadi kita bicara tentang apa? Iya, masa jenisnya. Iya, perbedaan Masa jenis. masa jenis. Berarti yang besar dia di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Itu bisa dijadikan kesimpulan ya. Berarti kamu simpulkan kira-kira apa ya? Masa jenis itu mempengaruhi benda buat mengapung ataupun tenggelam. Nah, silakan lanjutkan dulu, masih ada waktu. Tentang laut mati dan orang yang mengapung di atas air. orang yang mengapung di atas air. Judulnya tadi kan wisata di laut mati. Laut mati malah dijadikan tempat wisata. Kenapa? Karena agak lain ya. Di sana bisa mengapung orangnya berenang. Kalau kamu ke laut biasa bisa terapung enggak? Menurut informasi yang kamu dengar, kenapa mereka bisa terapung di laut mati? Karena kandungan garam lebih banyak dari Oh, karena kandungan garamnya 10 kali lipat lebih banyak daripada air biasa. Bagus. Jadi kalau semakin rapat, maka bisa bikin orang. Oke, sekarang Bu Guru tanya, berdasarkan video tadi, gabus dimasukkan di dalam air akan mengapung. Kenapa bisa? Karena massa jenisnya gabus lebih kecil atau lebih besar daripada air? Lebih kecil. Berarti yang besar di atas atau di bawah? bawah. Di bawah. Kemudian kalau aluminium dimasukkan ke air, mengapung atau tenggelam? Tenggelam. Kenapa bisa dia tenggelam? Mana yang lebih besar massa jenisnya? Aluminium. Aluminium. Nah, sekarang ini kasusnya di laut mati, manusia dan laut mati. Mana yang kerapatannya lebih besar? Air laut mati. Oke. Jadi kalau semakin besar kerapatan satu zat, maka dia letaknya akan berada di lebih bawah. Jadi kerapatan itu mempengaruhi benda buat mengapung dan tenggelam enggak? Mempengaruhi. Silakan difoto baru kirim ke WA-nya Bu Guru ya. Nanti kita akan tampilkan. Ya, semua sampai halaman terakhir. Yang ini sudah? Sudah? Nanti kalau sudah difoto baru kirim ke WA-nya Bu Guru, nanti kita akan tampilkan ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya presentasi. Yang pertama Bu Guru minta kelompoknya Rani tadi sudah difoto. Silakan kelompok kinestetik. Ya, boleh. Semuanya sini. Ya. Gak usah bawa LKPD-nya, boleh dikumpul sama Bu Guru. Ya, silakan dibaca di sini ya. Oke, yang lain temannya bisa lihat semua hasil kerja dari kelompoknya Rani dan teman-teman. Awas, jangan dipele ya, sampingnya sini. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas kegiatan kita hari ini. Ya. Kalian bikin apa tadi? Praktekkan telur. Nah, ini langkah-langkahnya, alat dan bahan yang disiapkan. Kemudian kalian menyiapkan apa? 2 gelas. Berbeda. Gelas A terisi air biasa, gelas B terisi air 3 sendok garam dapur. Masukkan 1 telur ke dalam masing-masing gelas. Amati gelas telur terapung atau tenggelam. Catat hasil pengamatan pada tabel. Air biasa itu tenggelam, air garam itu mengapung. Tulisannya bagus sekali ya. Berdasarkan hasil presentasi teman-teman kalian, berarti bisa disimpulkan bahwa
kerapatan itu mempengaruhi benda untuk mengapung dan tenggelam kan? Ya, semakin rapat maka dia akan di bawah atau di atas? Akan di siapa yang bisa bikin kesimpulan? Coba kelompoknya Dalia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apabila suatu benda kerapatannya lebih besar, maka letaknya akan semakin di bawah. Apabila suatu benda kerapatannya lebih besar, maka letaknya akan di bawah. Kelompoknya Radit, kesimpulannya apa? Ayo Najwa, nanti temannya biar ikut. Ayo. Bisa lengket nggak? Ya, udah tinggal nanti temannya. Ditumpuk-tumpuk aja kayak gini nggak apa-apa. Ya, di sini bawah-bawahnya boleh. Ya, boleh. Kayak Radit tempel samping-sampingnya. Nggak apa-apa, lengket di dia. Oke. Ya, oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, supaya Bu Guru tahu kamu sudah paham atau belum, ada 3 soal pilihan ganda, tinggal tulis nama dan disilang aja. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin doa.